Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang saya hormati, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, berkah, serta kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita bersaksi dan meyakini bahwa syahadat adalah pegangan kita sebagai umat muslim. Kita bersaksi dan meyakini bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dulu Rasulullah SAW berdakwah melalui 3 metode yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 metode tersebut terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang bisa kita cari di Al-Quran. 3 metode tersebut yaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izatul Hasanah, dan Al-Mujadalah billati hiya ahsan. Dakwah bil hikmah ini, ketika Rasulullah SAW dulu berdakwah, ia selalu mengerti siapakah sasarannya dan tujuan berdakwah itu untuk apa. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mau'izatul Hasanah. Beliau selalu berusaha untuk memuaskan jiwa orang-orang atau masyarakat yang hendak mendengarkan dakwah beliau. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Mujadalah billati hiya ahsan. Dakwah tersebut disampaikan dengan cara bertukar pendapat atau opini sesuai dengan karakter masyarakat yang hendak mendengarkan dakwah tersebut. Ketiga dakwah tersebut selalu digunakan oleh Rasulullah ketika hendak menyampaikan dakwahnya, tergantung dengan situasi dan kondisi masyarakat yang hendak mendengarkan. Berbicara mengenai perilaku, sikap, dan sifat Rasulullah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari modern ini, tidak cukup dalam satu episode dakwah saja. Pasti membutuhkan beberapa series, bahkan ribuan jam, karena Rasulullah memiliki banyak sekali kebaikan yang bisa kita tiru di dunia ini. Misalkan, pada dahulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah tidak menyukai hal yang berbau dengan kebencian maupun berbuat keji. Rasulullah tidak pernah melukai wanita dan anak-anak karena menurut Rasulullah mereka adalah manusia yang dilindungi oleh Allah dan dirahmati. Namun Rasulullah SAW juga baik terhadap kaum Adam. Mereka, kaum Adam, selalu dirangkul dan bersahabat dengan Rasulullah. Meskipun Rasulullah kerap sekali dianiaya, kerap sekali dicemooh, dan lain sebagainya. Namun Rasulullah tetap sabar dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak ingin membalas segala kebencian yang diterima oleh beliau. Beliau, Rasulullah SAW, sangat pemaaf orangnya. Beliau tidak pernah menyakiti, dan sekalipun disakiti, beliau akan memaafkan orang yang menyakitinya. Beliau juga suka berjabat tangan dengan sahabat-sahabatnya. Kecuali ketika Rasulullah sedang membela Islam dan berperang, beliau akan sangat serius dan merelakan nyawanya, bahkan fisiknya dianiaya demi membela Islam. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Thaif, bukannya disambut oleh masyarakat setempat, justru Nabi Muhammad malah disambit. Beliau dicaci maki oleh masyarakat setempat, laki-laki, perempuan, semuanya mencaci beliau, melempari beliau dengan batu sehingga beliau tidak kuasa menahan rasa sakitnya dan kemudian pingsan di kebun. Nah, pada saat itu, waktu beliau sudah hampir menyerah, Jibril datang dengan memberi nasihat kepada Rasulullah. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, mintalah bantuan kepada Allah saat kamu tersakiti oleh masyarakat tersebut." Kemudian Rasulullah meminta bantuan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian setelah kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka karena mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Nah, teman-teman, meski beliau difitnah dan beliau dicemooh hingga disakiti seperti itu, beliau tetap sabar dan senantiasa terus melakukan dakwah demi kesejukan umat Islam. Nah, teman-teman, berdakwah seperti ini sebenarnya tidak harus kita berdakwah dengan secara lantang dan kita memaksa teman-teman kita untuk mengikuti segala aturan yang ada. Tapi kita juga bisa mengingatkan dengan cara yang lembut. Mengingatkan saja seperti, kamu belum sholat yuk. Atau mungkin, kamu jangan seperti itu, mungkin itu menyakiti hatinya, kamu bicaranya yang lebih baik. Seperti itu, kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik. Seperti ayat Al-Quran yang satu ini, balighani walau ayat, sampaikanlah ajaran Islam walaupun hanya satu ayat saja. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kegiatan dakwah dilanjutkan oleh sahabat-sahabat terdekatnya, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Masa sahabat Rasulullah dan generasi-generasi selanjutnya, dakwah memikat hati para umat Islam dan terus meluas hingga saat ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan sekian. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan maaf setulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.